teman-teman, kembali lagi bersama Sar Daniel Tambunan. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menyelami dunia ekonomi dengan sebuah materi yang sangat mendasar, tapi juga relevan banget buat kita semua, yaitu mata uang. Oh ya, pembahasan kita kali ini adalah bagian dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Susi Alestriani Sibagariang. Oke, sekarang yuk kita langsung aja masuk ke intinya. Topik kita hari ini mungkin kedengarannya simple ya, mata uang, tapi jangan salah, konsep ini tuh sebenarnya jadi tulang punggung dari seluruh sistem ekonomi modern yang kita jalani setiap hari. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, tujuan kita hari ini apa aja sih? Nanti di akhir kita semua bakal bisa ngebedain apa aja jenis-jenis uang, terus kita bakal paham gimana perjalanan uang dari zaman barter sampai era digital sekarang. Dan yang paling penting, kita akan analisis bareng-bareng. Kenapa sih uang itu punya peran dan fungsi yang krusial banget dalam hidup kita? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih itu mata uang? Gampangnya gini, mata uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Uang ini diciptakan buat nyelesain satu masalah besar di zaman dulu, yaitu sistem barter yang nggak efisien banget. Coba bayangin, repotnya kalau kita harus cari orang yang mau nuker ayam kita dengan sepatu yang kita mau kan? Nah, dengan adanya uang yang diterbitkan oleh bank sentral, semua transaksi jadi lebih cepat, standar, dan gampang banget. Oke, kita udah tahu uang itu alat tukar. Tapi, kenapa sih uang itu penting banget buat ekonomi? Apa yang bikin dia begitu krusial? Jawabannya ada di 4 fungsi kuncinya. Keempat fungsi ini nih yang bikin roda ekonomi terus berputar. Pertama, sebagai alat tukar. Jelas ya, kita nggak perlu repot-repot barter lagi. Kedua, sebagai satuan nilai. Kita jadi bisa tahu harga sebuah laptop dan bisa bandingin sama harga motor misalnya. Ketiga, sebagai alat pembayaran. Ini buat bayar utang, bayar pajak, jadi semuanya jelas. Dan yang terakhir, sebagai penyimpan nilai, yang memungkinkan kita buat nabung kekayaan untuk dipakai di masa depan. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Uang yang kita pakai sehari-hari itu ternyata punya 2 wujud utama. Yuk kita bedah satu-satu perbedaannya. Ada yang namanya uang kartal dan uang giral. Bedanya gampang kok. Uang kartal itu ya uang fisik yang ada di dompet kita. Kertas sama logam yang bisa kita pegang. Nah, kalau uang giral, itu wujudnya angka digital di rekening bank kita. Kita pakainya lewat apa? Ya lewat kartu debit, transfer online, atau pas kita scan QRIS. Dua-duanya sama-sama uang, cuma wujudnya aja yang beda. Sekarang, bagian yang seru nih. Yuk, kita coba jalan-jalan ke masa lalu buat lihat gimana sih perjalanan uang. Evolusinya tuh luar biasa loh. Dari yang awalnya cuma tuker-tukeran barang, sampai sekarang kita bisa bayar apa aja cuma dari genggaman tangan. Perjalanannya itu dimulai dari sistem barter, yang kita tahu lah ribet banget. Akhirnya, manusia beralih ke uang barang, jadi mereka pakai benda-benda yang dianggap berharga, kayak garam atau kerang. Lalu, muncullah uang logam dan kertas yang jauh lebih praktis. Sampai akhirnya, kita tiba di era modern kayak sekarang, di mana transaksi terjadi cuma dalam hitungan detik lewat ponsel kita. Keren banget kan? Jadi, intinya apa? Uang itu diciptakan buat mecahin satu masalah besar dari sistem barter, yaitu sulitnya nemuin 2 orang yang kebetulan butuh barang satu sama lain di waktu yang bersamaan. Masalah ini dalam ilmu ekonomi sering disebut double coincidence of wants. Dengan adanya uang, masalah ini langsung beres. Oke teman-teman, setelah kita jalan-jalan dari definisi sampai sejarah, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dan rangkum poin-poin pentingnya. Jadi, ini dia rangkumannya. Pertama, mata uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Kedua, dia punya 4 fungsi utama, alat tukar, satuan nilai, alat pembayaran, dan penyimpan nilai. Ketiga, jenisnya ada 2 ya, kartal yang fisik dan giral yang digital di bank. Dan terakhir, sejarahnya itu panjang banget, berevolusi dari barter sampai ke sistem digital modern. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Di era digital kayak sekarang, dengan banyaknya dompet elektronik dan pembayaran online lainnya, menurut kalian, dari keempat fungsi uang tadi, fungsi yang mana sih yang paling banyak berubah? Coba deh pikirin. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.